Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Bagitu Saleha, mahasiswi keperawatan dari Universitas Sosawati Jurusan Genggong, mahasiswa keperawatan semester 6. Di sini saya akan melakukan tindakan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien kejiwaan dengan masalah isolasi sosial, yaitu di SP 4. Untuk SP yang pertama, yaitu evaluasi kegiatan bercakap-cakap dalam 4 kegiatan harian, yaitu kegiatan yang pertama yaitu bercakap-cakap dengan 1 orang, itu dengan keluarga, dan kegiatan yang kedua yaitu bercakap-cakap dengan 2 orang, yaitu dengan teman, tetangga, dalam 2 kali kegiatan. Dan untuk kegiatan selanjutnya yaitu bercakap-cakap dalam sekitar 4-5 orang. Untuk SP yang kedua yaitu latih bercakap-cakap dengan lingkungan luar. Contohnya yaitu belanja ke warung, seperti meminta bantuan atau menjawab pertanyaan. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu masukkan pada jadwal kegiatan harian, masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian, latih cakap-cakap dengan lebih dari 5 orang atau bersosialisasi dengan orang lain. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama saya, Perawat Bella. Saya di sini akan melakukan evaluasi mengenai beberapa kegiatan Ibu selama 3 hari ini. Dari cara Ibu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kegiatan ini akan saya lakukan tempatnya di sini pada jam 7 pagi, yaitu sekarang ya. Kalau boleh tahu perasaan Ibu gimana setelah 3 hari ini saya latih secara bertahap mengenai cara Ibu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dari awal, dari hari pertama sampai dengan hari ketiga, rasa takut saya itu karena saya mencoba hal baru, mulai dari saya berbicara dengan suami, dengan tetangga, dan yang lain-lain. Itu saya sebenarnya takut cara memulainya, takut tidak dapat respon dan yang lain. Itu saya cuma rasa takut aja sih sebelum saya mulai. Tapi setelah saya mulai, ternyata saya secara bertahap bisa berkomunikasi. Kalau boleh saya tahu, kita flashback lagi ya Bu ya, kegiatan Ibu dari hari pertama sampai hari ketiga kemarin. Untuk hari pertama kegiatannya di mana? Untuk hari pertama itu kan Bu ya, kita melakukan komunikasi dengan keluarga sesuai yang itu saya berusaha berbicara dengan suami saya. Waktu itu suami saya menawari saya makan, dan di situ saya memberanikan diri untuk menyala. Jadi saya ketika suami saya menawari saya makan, saya mengiyakan, dan di situ kita mulai berbicara. Kalau boleh tahu itu udah suami Ibu nawarin Ibu makan tuh di jam berapa? Itu pagi sebelum suami saya berangkat kerja, mungkin jam 7 atau jam 9. Kalau yang hari kedua gimana? Hari kedua itu saya pagi-pagi itu saya keluar rumah. Suami saya mengantar suami saya berangkat kerja. Saya akhirnya tetap di pintu gitu, berusaha melakukan interaksi keluar. Waktu saya buka pintu, saya lihat di depan pintu itu ada tetangga saya lewat dan kelihatan saya. Jadi mungkin karena pertama kali lihat saya keluar rumah, jadi tetangga saya itu langsung nyapa gitu loh Bu, kayak senang gitu, tanya kabar saya, gimana kabar saya lama nggak kelihatan gitu. Jadi di situ saya sebenarnya takut ya pertama kali ngomong sama tetangga, tapi ya akhirnya saya menjawab seadanya seperti iya saya baik gitu, dan ya kita ngobrol sedikit, dan akhirnya tetangga saya itu ke saya ngobrol, akhirnya tetangga saya lewat lagi. Oh, berarti Ibu sudah bisa bicara sama tetangga atau orang gitu? Nah, sebenarnya saya dua orang. Itu kan setelah tetangga saya lewat, akhirnya saya memberanikan diri untuk duduk di depan rumah. Saya duduk di depan rumah mungkin sekitar 15 menit ya, tiba-tiba ada tetangga saya yang lain lewat. Seperti tetangga saya sebelumnya mungkin kaget ya lihat saya di depan rumah gitu. Jadi tetangga saya itu langsung mampir gitu. Oh, kamu udah keluar, udah bisa ya gitu, keluar lagi dan sebagainya ya. Saya di situ menjelaskan kalau saya ini dalam proses terapi, saya harus belajar atau komunikasi dengan ini. Saya jelaskan, dan akhirnya ya di situ kita mulai ngobrol. Saya sudah mulai bisa berani
kemajuan yang baik ya Bu ya. Ibu sudah mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan luar, apalagi itu udah bukan satu orang lagi. Kalau hari yang ketiga gimana? Hari ketiga itu teman-teman saya itu datang menjenguk saya karena katanya teman-teman saya itu mendengar dari tetangga saya yang kemarinnya ketemu sama saya itu bilang kalau saya itu sekarang sudah nggak bisa interaksi sama orang. Akhirnya ada 4 atau 5 teman saya itu datang ke rumah gitu kan, menjenguk saya bagaimana keadaan saya gitu. Ya, akhirnya di situ saya ngobrol. Sebenarnya waktu teman saya datang ada 4 orang itu saya sebenarnya rada gugup yang membuka gitu kan. Saya cemas apakah saya bisa gitu ngobrol, apakah saya akan takut atau gimana, tapi akhirnya saya coba. Ya ternyata setelah akhirnya mereka mengerti ya keadaan saya, dan mereka tuh tidak langsung yang menyerbu saya atau gimana, mereka ngomongnya pelan-pelan, ternyata enak, komunikasinya bisa lancar. Di situ ya kita ngobrol, mereka masing-masing menceritakan kegiatan mereka ya sebenarnya mengajak saya untuk kembali seperti biasa. Kita kan biasanya kadang ya malam minggu itu kita jalan-jalan atau minggu pagi itu kita car free day. Mereka mengajak saya untuk kembali menjalani rutinitas seperti biasanya, dan saya bilang ya mungkin bisa secara bertahap. Di situ kita komunikasinya alhamdulillah sudah enak. Sekali ya Bu ya, sedengar dari 3 hari ini Ibu sudah perkembangannya lumayan bagus sekali, dan tapi di sini saya tetap akan memberikan pelatihan kembali kepada Ibu terkait bagaimana cara Ibu berinteraksi dengan lingkungan luar, karena kan yang sebelumnya tuh Ibu berinteraksi dengan tetangga Ibu, keluarga Ibu, teman Ibu yang memang udah Ibu kenal. Nah, di sini saya akan melatih Ibu untuk berinteraksi dengan lingkungan luar yang belum Ibu kenal. Saya ada saran gimana kalau Ibu berlatih untuk membeli-beli ke warung. Saya belum pernah sih selama ini. Karena menurut saya dengan cara Ibu berlatih membeli ke warung, berinteraksi dengan masyarakat luar yang belum Ibu kenal, di situ Ibu bisa mencoba hal baru. Untuk sebelumnya kan Ibu hanya bercerita, merespon, dan itu pun lingkungan sekitar Ibu memahami apa yang dialami Ibu saat ini. Untuk yang saya ajar sekarang kan masih belum tahu. Jadi di situ Ibu akan belajar bagaimana caranya meminta ataupun bagaimana caranya menerima jawaban dari lingkungan sekitar. Apakah Ibu setuju? Ya, saya tetap. Kalau begitu, saya latih Ibu dalam satu topik, yaitu meminta kepada pembeli. Contohnya itu sama saya memberi PR kepada Ibu ya Bu ya. Saya ada PR Ibu membeli minyak goreng. Nanti saya akan melatih Ibu bagaimana cara menyampaikan cara meminta kepada penjual tersebut. Jadi Ibu bisa berbicara kepada penjual itu, Pak, Bu, di sini ada minyak goreng nggak? Kalau Ibu nggak apa-apa, Ibu tanyain spesifiknya aja langsung. Ibu maunya mereknya apa, maunya berapa, nggak apa, langsung Ibu komunikasikan aja. Pak, Bu, di sini ada nggak minyak goreng merek ini 2 liter? Ibu langsung tanya aja. Kalaupun ada, sama penjualnya itu ada, Ibu langsung aja beli, nggak apa-apa. Iya Bu, saya beli minyak ini merek ini 2 liter. Selama jawabannya dari penjual itu tidak ada, di situ ada beberapa opsi. Ibu mau tetap cari minyak goreng itu, tapi di warung yang lainnya, atau Ibu tetap mau beli di warung itu, tapi minyak goreng yang lainnya. Jadi Ibu bilang aja sama Ibu maunya minyak goreng